Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat walafiat dan senantiasa semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pelajaran hari ini yaitu fikih dan membahas tentang tata cara bagaimana melaksanakan sholat. Ya, untuk ketua kelas silakan maju, karena sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini hendaknya kita berdoa dan dipimpin oleh ketua. Silakan untuk ketua maju dan memimpin doa bersama. Doa selesai. Nah, karena kemarin kita sudah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat dan melaksanakan sholat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Pengertian sholat yaitu secara bahasa adalah doa. Sholat adalah doa, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat, yaitu khudh min amwalihim sadaqatun tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan sholatlah dalam kurung mendoalah untuk mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya sholat atau doa kamu itu merupakan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Adapun menurut syariah, para ulama mendefinisikan sholat dengan serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Dari sini paham? Mungkin saya lanjutkan. Dan untuk dalil-dalil sholat itu ada dua, dalil dari Al-Quran dan dari Al-Hadis. Nah, salah satu dalil dari Al-Quran yang Bapak terangkan kemarin yaitu wa ma'miru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Adapun dalil dari hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 hal, yaitu syahadat bahwasannya tidak Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, penegakan salat. Ketiga, pelaksanaan zakat. 4, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Untuk selanjutnya yaitu waktu-waktu sholat. Karena Bapak juga kemarin sudah menjelaskan bahwasannya waktu-waktu sholat sudah ditetapkan oleh para ulama ya, dan waktu subuh bisa dimulai sejak terbitnya fajar shidik, yaitu hingga terbitnya matahari. Fajar dalam istilah bahasa Arab bukan matahari, sehingga ketika disebutkan terbit fajar bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit. Yang kedua yaitu waktu sholat zuhur, dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala, namun sudah agak condong ke arah barat sedikit. Nah, itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Dan yang selanjutnya yaitu sholat asar. Sholat asar itu dimulai saat ketika waktu zuhur habis. Kapan itu? Yaitu semenjak panjang bayangan panjang suatu benda itu sama dengan panjang dari bayangan tersebut sama dengan panjang dari benda. Nah, itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat asar.
Adapun sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari, dan hal ini sudah menjadi ijma kesepakatan para ulama. Dan yang terakhir yaitu sholat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar sidik terbit. Karena waktu sholat isya lebih lama, maka sholat isya bisa dilaksanakan pada akhir, tengah, dan pada awal, tengah, dan akhir waktu begitu. Nah, untuk selanjutnya, karena rukun dan syarat telah Bapak jelaskan kemarin, mungkin untuk hari ini adakah yang ditanya? Monggo yang lainnya ditanya. Mungkin apa itu syarat sholat, atau ada yang sudah lupa dengan syarat-syarat sholat, bisa ditanyakan lagi. Karena sudah selesai, tolong semuanya bikin kelompok 4-4, karena muridnya ada 40, karena ada 40 maka dibuat satu kelompok berapa? 5 ya? 5, jadi ada 8 kelompok. Ya, silakan untuk membuat kelompok, dan setiap kelompok harus mendiskusikan tentang syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Monggo semuanya ya. Saya beri waktu 15 menit. Karena waktu 15 menit sudah selesai, maka setiap dari kelompok yang saya tunjuk silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang rukun dan syarat sholat. Ya, kelompok 1 silakan maju untuk menjelaskan syarat-syarat sholat. Sudah ya. Kelompok 3 selanjutnya untuk menjelaskan rukun-rukun sholat. Adakah pertanyaan dari apa yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok? Ya, monggo dijawab karena sudah selesai. Ya, mungkin untuk hari ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran fikih yang membahas tentang bagaimana kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita juga sudah mengetahui dalil-dalil sholat dan apa itu sholat, rukun sholat, syarat-syarat sholat. Maka setelah pelajaran ini, saya berharap untuk kalian semua untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan jangan sekali-kali kalian melanggar. Ya, baik anak-anak, mungkin cukup sekian. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa menjalankan perintah-perintahnya. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya serahkan kepada ketua kelas untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya.